kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Udah ada. Kenapa? Udah. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Seperti Audi. Audi. Keren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya. SMP ya. Datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Udah ada. Kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Seperti Audi. Audi. Keren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Boleh. Bisa nggak? Ra? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya. SMP ya. Datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Udah ada. Kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Seperti Audi. Audi. Keren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya
kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Apa kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Anak kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya, kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencananya ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Sebenarnya event kenapa? Udah. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leret. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Apa kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Anak kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya, kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencananya ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Sebenarnya event kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leret. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Apa kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Anak kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya, kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya
Sekilas tradisi pemandian kuno hampir mirip satu sama lain. Biasanya tradisi ini hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan. Ketika sistem kerajaan itu hilang, beberapa pemandian dibuka untuk umum karena dipercaya sebagian orang mengandung kesaktian dalam penyembuhan. Beberapa pemandian juga dimanfaatkan untuk bersemedi atau mencari ilmu tertentu. Namun tayangan ini bukanlah bermaksud untuk membenarkan mitos yang ada, karena benar tidaknya itu tergantung pada keyakinan Anda. Pemirsa, inilah 7 pemandian yang dianggap keramat di Indonesia versi On The Spot. Pemandian Potre Koneng terletak di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Sumeneb, Madura. Pemandian ini dulunya merupakan pemandian Ratu Ayu Tirtonegoro. Ratu berparas cantik jelita dan memiliki kulit kuning langsat. Karena kulitnya yang berwarna kuning langsat, ratu ini dijuluki Putri Kuning atau dalam bahasa Madura menjadi Potre Koneng. Air dalam pemandian Potre Koneng ini sedikit berbau busuk, diduga karena ada kandungan belerang di dalamnya. Namun masyarakat percaya bau tersebut berasal dari Potre Koneng yang suka buang air kecil sambil mandi di pemandian tersebut. Masyarakat Madura percaya air ini dapat menyembuhkan segala penyakit kulit yang diderita seseorang. Cukup dengan menyelupkan bagian kulit yang luka, niscaya penyakit tersebut akan hilang beberapa hari kemudian. Sayangnya pemandian ini tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah setempat. Pagar yang mengelilingi pemandian yang juga bernilai sejarah ini terlihat kusam dan nyaris roboh. Meskipun begitu, pemandian ini masih ramai dengan pengunjung di musim liburan. Jika berkunjung ke Kuningan, Jawa Barat, jangan lupa singgah ke Cibulan. Di sana terdapat pemandian yang konon dipercaya sebagai tempat peristirahatan Prabu Siliwangi. Pemandian yang merupakan objek wisata tertua di Kuningan ini memang unik. Wisatawan dapat mandi bersama ikan-ikan yang hidup di kolam pemandian tersebut. Ikan-ikan ini dijuluki ikan dewa karena diduga merupakan jelmaan pasukan Prabu Siliwangi. Tidak pernah ada yang berani menangkap atau memakan ikan yang berasal dari kolam ini, karena dipercaya jika memakannya akan terjadi mara bahaya. Anehnya, tiap kali kolam pemandian ini dikuras oleh pengelola, ikan-ikan tersebut akan menghilang entah kemana, dan kembali lagi jika air kolam sudah terisi kembali. Kompleks pemandian ini terdiri dari 2 buah kolam. Kolam pertama berukuran 35 kali 15 meter persegi dengan kedalaman sekitar 2 meter. Sedangkan kolam kedua berukuran 45 kali 15 meter persegi dengan kedalaman 60 cm dan 120 cm. Berikutnya, seperti namanya, Aek Sipitudai yang artinya air 7 rasa, pemandian yang satu ini memiliki 7 mata air yang rasanya berbeda-beda. Pemandian yang terletak di daerah Limbo, Pulau Samosir, Sumatera Utara ini merupakan objek wisata yang dikeramatkan penduduk setempat. Menurut mereka, orang yang ingin masuk ke lokasi pemandian harus memiliki hati yang bersih, jika tidak akan mendatangkan penyakit atau bahaya lain yang menimpa hidupnya. Konon, orang yang minum air dari pemandian ini akan dikabulkan permintaannya. 7 mata air dalam pemandian ini berasal dari mata air yang berbeda. Ada 7 saluran air yang mengalirkan air ini ke dalam bak penampungan. Zaman dahulu, ketujuh pancuran ini memang dibedakan menurut status masyarakat yang ada di Limbong. Di antaranya, Pancuran Ni Dagdana diperuntukkan untuk tempat mandi bayi yang masih belum ada giginya. Pancuran Ni Sibaso untuk para wanita manula. Pancuran Ni Ina-Ina untuk para wanita yang masih bisa melahirkan. Pancuran Ni Namar Baju untuk para gadis yang belum menikah. Pancuran Ni Pangulu, tempat mandi khusus raja-raja. Pancuran Ni Doli untuk tempat mandi para lelaki. Dan yang terakhir, Pancuran Hela, yaitu para menantu laki-laki yang menikahi putri dari marga Limbong. Walaupun sudah beberapa kali direnovasi, rasa air pada pemandian ini tetap berbeda-beda. Namun jika dibawa ke tempat yang jauh dari pemandian, air dapat berubah menjadi tawar. Aneh, bukan?
Pemandian Watu Gede adalah pemandian raja dan putri raja pada zaman kerajaan Singosari. Konon kabarnya, Ken Dedes juga mandi di kolam pemandian ini. Pemandian yang terletak di desa Watu Gede ini memiliki panjang 7 meter dan lebar 3 meter. Seharusnya ada 4-6 arca yang menjadi pancuran air di kolam ini. Namun yang berfungsi hanya tinggal 1. Di sekeliling pemandian tumbuh pepohonan besar yang mungkin menjadi sumber untuk menjaga debit air yang mengalir ke kolam ini, sehingga tidak pernah berhenti atau habis. Setiap bulannya, pengunjung yang datang ke tempat ini mencapai 1.000 orang. Di sudut pemandian ada sebuah sumur yang sering digunakan untuk meletakkan sesajen. Jika dilihat dari penampakan airnya, pengunjung yang datang ke sini memang bukan berniat untuk mandi. Selain untuk melihat-lihat, pengunjung juga datang untuk sembahyang atau melakukan ritual tertentu. Kebanyakan yang datang adalah wanita yang ingin menjaga kecantikannya dan menambah aura kecantikan. Satu lagi pemandian yang merupakan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, yaitu pemandian Banyu Biru. Banyu Biru dalam bahasa Jawa artinya air. Disebut Banyu Biru karena kolam pemandian ini berwarna kebiru-biruan. Kolam peninggalan kerajaan Majapahit ini terdiri dari 4 kolam. 2 diantaranya merupakan kolam alami. Dalam pemandian ini juga hidup ikan yang sering disebut ikan tengkaring. Tidak hanya puluhan, ratusan ikan hidup di kolam ini dan tidak ada yang berani mengusik keberadaan ikan-ikan yang konon keramat itu. Jadi, jika ingin berenang di pemandian Banyu Biru, kita harus rela berbagi dengan ikan-ikan tombro berwarna hitam ini. Khasiat Banyu Biru yang telah lama dipercaya masyarakat adalah bahwa airnya mampu membuat orang yang mandi di sana menjadi awet muda. Pada hari-hari tertentu, beberapa pengunjung mengadakan ritual khusus di dalam kolam Banyu Biru. Tujuan mereka berbeda-beda, mulai dari kecantikan, kekayaan, sampai memiliki keturunan. Mata air berikutnya berlokasi di Kelurahan Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Terdapat sebuah mata air bernama Mata Air Sendang Senjoyo. Mata air ini kental dengan cerita legenda Joko Tingkir. Diceritakan, air sendang yang biasanya tenang tiba-tiba bisa menyembur deras. Dan bila dibiarkan, kolam akan meluap karena banjir. Akhirnya dengan cepat Joko Tingkir memotong rambutnya untuk menyumbat mata air yang makin menyemburkan air. Konon rambut gondrong Joko Tingkir menjadi penyaring mata air sendang hingga air mengucur sangat jernih sampai hari ini. Kolam utama tempat Joko Tingkir bertapa kerap digunakan orang untuk mandi dan berendam sekaligus memanjatkan doa. Sayangnya lokasi Sendang Senjoyo yang begitu asri dan alami ini belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah maupun pengunjung yang datang. Sehingga kolam berair jernih ini mulai tercemar sampah industri dan limbah pembuangan yang dibuang sembarangan. Pemandian yang dianggap keramat selanjutnya terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Malang. Di desa ini ada sebuah pemandian bernama Wondit. Air pada pemandian ini dipercaya bisa membuat awet muda. Konon nama Wondit berasal dari kata Wondito yang artinya pendeta. Dahulu kala masyarakat suku Tengger mengambil air suci dari Gunung Widodoran. Namun semakin lama akses menuju lokasi air suci sangat sulit dijangkau. Para pendeta pun bersemedi memohon kepada Sang Hyang Widi. Ketika mereka bersemedi, muncullah sebuah mata air yang kemudian dinamakan Wondito. Inilah asal mula sumber air pada pemandian Wondit. Karena sumber air tersebut berasal dari doa pendeta, masyarakat percaya air tersebut juga dapat menyembuhkan penyakit, membuang sial, dan mendatangkan rezeki. Untuk meningkatkan minat pengunjung, pemandian Wondit dimodifikasi menjadi sebuah pemandian yang modern yang jauh dari kesan kuno. Pemirsa, itulah 7 pemandian alam yang dianggap keramat di Indonesia versi On The Spot.